Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus PWNU Jawa Timur, pengurus Ibnu IPPNU UIN Sunan Ampel, para masyayikh, para asatidz, juga rekan dan rekan kita yang hadir dalam acara seminar ini. Lebih khusus yang saya hormati Kiai Alawi Nurul Alam, Kiai yang paling lurus, Kiai NU yang paling lurus katanya, sehingga perlu meluruskan MUI dan ulama-ulama Indonesia. Baiklah para hadirin yang saya hormati, kalau Kiai Alawi ini dalam bukunya sebelumnya itu merasa kaget ketika terbit bukunya MUI mewaspadai penyimpangan tentang Syiah itu, beliau merasa kaget katanya. Saya juga sekarang merasa kaget ketika saya teman-teman di FB itu mengupload buku ini. Saya juga kaget ada Kiai NU yang membela Syiah. Ini saya terkejut. Aduh, NU yang mana lagi? Kalau saya disuruh mengkritisi, disuruh membantah atau disuruh menanggapi buku ini, mungkin saya perlu membaca atau perlu menulis juga sekitar 3 kali tebal lagi dari buku ini. Apalagi buku yang kemarin. Karena banyak hal-hal yang perlu kita kritisi kembali dari buku-buku yang ditulis oleh beliau. Contoh saja, mungkin saya hanya ada 4 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan bukunya Kiai Alawi Al-Bantani tentang Kiai NU membongkar ketidakjujuran Albani. Ada hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, terkait dengan judul. Judulnya menggunakan Kiai NU, menyematkan kata Kiai NU. Ini seolah-olah kita akan dipaksa bahwa ini sudah direstui oleh NU. Ini sudah direstui oleh NU. Padahal buku yang ada di sini ini belum tentu ini adalah terbitan apa direstui di ACC dan disepakati oleh ulama-ulama NU se-Indonesia. Tapi beliau sudah berani menyandang nama Kiai NU dalam buku ini. Atau mungkin beliau sudah mendapat sertifikat Kiai NU dari NU, bahwa beliau sudah menjadi Kiai NU, sehingga dia boleh menyandangkan nama Kiai NU. Kemudian yang kedua, bahwa Kiai NU, penyematan nama ini bagi saya tidak pantas untuk disematkan kepada Kiai Alawi. Mengapa saya katakan demikian? Saya melihat bagaimana buku-buku yang ada di sini, buku-buku yang sebelumnya ditulis oleh Kiai Alawi ini sedikit saya lebih cenderung bahwa ini bukanlah Kiai NU. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata banyak data-data yang bertentangan bahwa Kiai Alawi ini tidak sepaham dengan NU. Saya contohkan, pertama, tentang perbedaan pandangan beliau dengan Kiai-Kiai NU dan juga dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila beliau mengatakan bahwa Syiah itu tidak sesat, sementara orang-orang NU, Habib Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan bahwa Syiah itu termasuk aliran yang sesat yang harus ditolak. Begitu juga ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan ulama-ulama yang lain, beliau juga menolak terhadap Syiah. Tapi ternyata Kiai Alawi Al-Bantani ini justru malah memberikan jalan, menghimbau kepada warga NU untuk memberikan jalan, biarlah Syiah itu berdakwah, jangan sampai dihambat. Gitu. Ini kan bertentangan dengan pemahamannya Kiai NU. Lalu di mana NU-nya ini? Kok biasa Kiai NU tapi tidak mau dengan pandangannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak mau dengan pandangannya ulama-ulama NU. Di mana NU-nya? Ini kan aneh. Kemudian yang kedua, Kiai Alawi NU ini
berdusta di dalam buku yang sebelumnya ditulis. Cara-cara berdusta dalam ilmiah ini bukan cara yang disukai oleh NU. NU tidak suka berbicara, apalagi dalam konsep ilmiah. Ini cara dengan berdusta. Saya buktikan bahwa beliau berdusta di dalam tulisannya. Andai kata punya buku ini, silahkan dibuka. Di sini ada ketika beliau mengatakan bahwa MUI mengatakan semua Syiah itu adalah Rafidhah. Beliau mengatakan semua Syiah adalah Rafidhah. Tapi ternyata setelah saya cek dalam bukunya ini, ternyata MUI tidak mengatakan semua Syiah itu adalah Rafidhah, tapi mengatakan Rafidhah itu adalah Syiah yang ekstrim. Jadi ada perbedaan ketika Syiah dikatakan semua Syiah itu adalah Rafidhah dan Rafidhah itu adalah Syiah. Ini Anda mempunyai pemahaman yang berbeda. Ketika dikatakan Syiah adalah Rafidhah, berarti semua Syiah, baik Syiah Zaidiyah, Syiah Hulbiyah dan Syiah Syiah Imamiyah, ini juga termasuk dalam Syiah termasuk yang Rafidhah. Akan tapi ketika Rafidhah adalah Syiah, maka ini memberikan pemahaman bahwa Rafidhah ini termasuk bagian dari Syiah. Artinya ada Syiah yang lain. Ternyata beliau, oleh karena itu maka dalam bukunya selanjutnya, dalam catatan selanjutnya beliau mengatakan Syiah ya Syiah, Rafidhah ya Rafidhah. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak paham masalah Syiah. Ini salah satu bukti. Ternyata cara-cara seperti ini, cara-cara berdusta dalam berilmiah ini bukan cara-cara NU. Cara-cara ini lebih senang dengan cara-cara yang jujur. Makanya saya ragu kalau ini NU. Yang suka berdusta itu orang Syiah. Orang Syiah itu banyak berdusta atas nama Nabi, dan itu sudah biasa. Bahkan dikewajiban katanya itu harus bertakiyah. Itu kan sudah biasa. Itu kan ajaran Syiah, bukan ajaran NU itu. Kemudian yang ketiga, beliau lebih suka dengan menganjurkan bahwa dakwah NU, dakwah Syiah ini harus dibiarkan. Kita tidak boleh menghalangi dakwah Syiah, biarkan dakwah Syiah. Ini berarti dengan kata lain, teman-teman IPNU, teman-teman IPNU yang suka dengan bermut'ah, nikah kontrak, silahkan katanya. Kenapa demikian? Ketika Syiah, dakwah Syiah ini dibiarkan, berarti sama saja dengan membiarkan bahwa ajaran-ajaran semua yang terkandung baik dalam masalah furu'iyah, usuliyah, ini berarti dibiarkan. Kita paham semuanya bahwa Syiah itu memperbolehkan nikah mut'ah. Satu-satunya mazhab yang membolehkan nikah mut'ah ini adalah Syiah. Berarti sama saja dengan mengatakan bahwa biarlah orang Indonesia itu bernikah mut'ah. Jadi kalau ada teman-teman IPNU dan IPNU yang mau bernikah mut'ah, monggo. Karena ini sudah di-ACC oleh katanya Aswaja Center PBNU. Ini. Kalau biarkan orang Syiah dengan dakwahnya Syiah kita menghalangi, nggak boleh, berarti kan sama saja dengan menyuruh. Ada dalam bukunya yang ditulis kemarin. Itu yang pertama terkait dengan Kiai NU. Makanya saya ragu bahwa beliau ini adalah Kiai NU. Mungkin sekitar itu. Makanya saya lebih banyak bahwa penyematan, khususnya buku ini terlalu banyak kemunafikan menurut saya. Artinya dengan menyematkan karya-karya Kiai NU dan sebagainya, ini adalah sebenarnya menurut saya adalah permasalahan sangat besar. Jadi artinya tidak layak untuk disematkan dalam sini. Mungkin kita nanti lebih banyak kepada diskusi. Kalau kita bicara masalah Syiah, tentang kesalahan Syiah yang dibela oleh beliau, saya kayak harus 3 hari ada di sini yang ngomong. Kalau perlu 1 minggu, karena tidak cukup kita bicara hanya dalam beberapa jam ini kalau bicara masalah Syiah. Terlalu banyak saya data-data kalau untuk masalah Syiah. Nanti didiskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dalam diskusi kita. Pertama, untuk catatan kepada Kiai Alawi, bahwa panjenengan tadi mengkritik Abu Hurairah, padahal dalam keyakinan kami dalam riwayat Imam Bukhari itu, setelah Abu Hurairah menyatakan sering lupa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberi sebuah cara tertentu, akhirnya Abu Hurairah tidak pernah lupa terhadap hadis itu yang panjang penjelasannya. Kemudian di masa sahabat, Abu Hurairah ini sering berkumpul dengan para sahabat untuk makan bersama
ijtima untuk makan itu, dan sebelum makan itu Abu Hurairah sering disuruh untuk mengulang-ulang hadis oleh sahabat yang lain. Jadi andai kata tadi kritikan panjenengan itu benar, mestinya tidak keluar di abad ke-15 ini. Mestinya sejak saat dulu sahabat itu sudah sama. Jangan begitu, Abu Hurairah ini begini, kamu telah membuat. Jadi sekali lagi Abu Hurairah ini memang manusia. Cuma dalam catatan kita ahli sunnah wal jamaah, Abu Hurairah ini perawi terbanyak di antara para sahabat. Nah, kok ternyata ada orang NU mengkritik Abu Hurairah? Kita ragukan. Terima kasih atas perhatiannya dengan berbagai kritik saran dari para kiai, para alim ulama. Banyak sekali yang saya catat. Ya, luar biasa, menyenangkan. Yang pertama dari sahabat kami, guru kita, dan saya membuat buku itu bukan untuk melindungi, memproteksi diri saya dari tuduhan Syiah seperti Kiai Jalal lakukan ini. Tidak apa-apa Kiai, saya sudah maafkan kok, tenang aja, tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa, karena setiap karya itu kan dalam kajian ilmiah akan menghasilkan kritik atas kritik ya Kiai. Orang kan boleh ada sudut pandang, mungkin Kiai lihatnya ke sini, mungkin ada yang ini tidak kelihatan. Yang saya lihat ini loh, gitu kan. Mungkin yang ini tidak kelihatan. Kan tidak bisa semua orang melihat dalam semua ilmu yang sama, dan itu sebuah fitrah bagi saya. Yang tadi yang menarik dari Kiai, bahwa saya tadi Kiai ucapkan mengkritik sahabat Abu Hurairah. Kalau saya tidak dengar, karena direkam Kiai, saya katakan hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah atau hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau Kiai sekarang menganggap bahwa saya mengkritisi Abu Hurairah, naudzubillah min dzalik, saya tidak punya kredibilitas untuk mengkritik ke sana. Mohon maaf. Jadi ini harus diluruskan dulu. Hanya dalam pemahaman saya dalam belajar hadis ini, saya belajar hadis di pondok pesantren di kampung Kiai, bukan pondok pesantren Syiah, bukan. Ya, nggak ada. Pondok pesantren itu Riyadus Sorfiyah di Sadang Lebak, dan itu paman saya yang disebut Ceng Ade, ya Haji Ateng Dahlan, kakak Ibrahim. Cuman barang tentu saya kan ngajinya tidak lama dan tidak sepintar Kiai. Jadi wajar kalau karya saya banyak yang salah dan perlu diperbaiki. Jadi wajar kalau karya saya banyak yang salah dan perlu diperbaiki. Jadi wajar kalau karya saya banyak yang salah dan perlu diperbaiki. Wong saya itu kan belajar ngajinya keluar kuliah Kiai. Keluar kuliah saya belajar di pondok pesantren karena ya malu nggak bisa ngaji, gitu aja intinya. Dan sampai sekarang tetap saya belajar dan belajar, dan saya sangat menerima kritikan, saran, bahkan sampai caci maki pun saya terima, tidak apa-apa, karena ke depan dunia dakwah memang seperti sudah harus siap. Kalau itu masalah kecil, bahkan sudah sangat sering Kiai, kalau cuman surat-surat kaleng yang begitu ya, mungkin yang saya hitung itu sampai sekarang yang saya ingat itu ada 11 Kiai. Jadi bagi saya tidak ada apa-apa, biasa, berbeda pemikiran sebagainya. Juga tadi Kiai kita mengatakan bahwa kalau membahas buat buku sudah, insya Allah nanti akan terbit, nanti akan kita kira-kira naskahnya kita kirim yang aslinya. Kemudian yang lainnya, tadi pertama itu tadi Kiai katakan bahwa saya ini kalau salah tolong dibetulkan Kiai. Saya menyuruh orang NU untuk melindungi orang Syiah. Itu kapan dan di mana? Terus Syiahnya Syiah yang mana? Karena saya tidak pernah menganggap semua Syiah itu sesat dan menyesatkan. Itu saya tidak pernah menganggap orang Syiah itu sesat dan menyesatkan. Tapi kalau ada Kiai yang tanya, kalau orang Syiah ada yang sesat dan menyesatkan, ada dan banyak. Jangan bilang seperti itu Kiai. Nah, jadi perlunya tabayun seperti ini memang diperlukan. Juga ada apa-apa nanti takut Kiai bilang ini kan bukunya kan Kiai NU, makanya kan saya tidak pantas dipanggil Kiai NU. Juga tidak apa-apa Kiai, monggo bebas gimana Kiai aja lah ya. Saya emang nggak pernah punya niat pengen dipanggil Kiai, pengen Habib, mau panggil nama saya Alawi pun boleh. Di Bandung saya kan dipanggil Kang Haji, cukup sudah. Yang panggil Kiai itu guru-guru saya Kiai. Iya, nggak pengen harus orang bikin, enggak, bebas saja. Karena apa? Saya kan cuma serdadu kecil
di tengah bayang-bayang jutaan para kiai besar Nahdlatul Ulama. Walaupun masih ada yang bilang saya bukan orang NU, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya mah nggak sakit hati. Orang lain sakitnya tuh di sini, nggak kalau saya. Sebetulnya banyak ya kalau kita terangkan, tapi pada kesempatan ini juga Kiai, saya tunggu Kiai buku kritikannya biar saya juga bisa belajar sama Kiai, jadi saya bisa mengkritik buku Kiai lagi nanti. Ya saya tunggu Kiai, jangan lupa saya tunggu benar ini. Ya, juga Kiai tadi sudah bilang kalau tidak salah Kiai tolong diluruskan bahwa buku saya ini penuh dengan kemunafikan. Mudah-mudahan nanti Kiai bisa bikin buku yang penuh dengan kejujuran. Saya tunggu Kiai. Mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tertarik bahwa Kiai Alawi membantah tidak menghimbau warga itu membiarkan dakwah Syiah. Saya buktikan, karena saya orang NU paling anti dengan kedustaan. Saya buktikan dalam bukunya yang sebelumnya, yang ditulis sebelumnya. Saya buka, coba silahkan dibuka halaman 98. Dari 97 beliau mengatakan poin 6, mendesak kepada seluruh warga Nahdien untuk segera merespon balik setiap pergerakan dan dakwah Salafi Wahabi ila angkol. Nah, kalau bahasa macam ila angkol gitu. Dan menghancurkan terhadap saudara kita dari mazhab Syiah dengan senantiasa membuka jalan bagi dakwah mereka. Senantiasa membuka jalan bagi dakwah mereka. Ini kan sama saja dengan membiarkan bahwa Syiah itu biarkan saja mereka berdakwah. Nah, ini yang saya permasalahkan. Seharusnya mereka juga menutup kepada dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Syiah, bukan memberikan untuk membuka, bukan dibiarkan untuk membuka jalan dakwahnya mereka. Ini harus ditutup. Kenapa demikian? Karena Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu juga menolak Wahabi dan juga menolak Syiah. Tapi ternyata di buku ini hanya menolak Syiah tapi membiarkan Wahabi. Dalam buku ini mohon kalau saya salah nanti diingatkan lagi Kiai, tidak ada perasaan saya satu kata pun saya menyinggung atau mulai ada mengusik-usik tentang kemuliaan Habib Syekh Hasyim Asy'ari dalam buku saya ini, tidak ada. Karena saya berusaha untuk menjadi orang yang tahu diri dan tahu porsinya. Padahal pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari ketika menyusun Gonunul Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin berpegangan dengan salah satu dari 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan beliau wanti-wanti jangan dekat-dekat dengan ahlul bidah yang disebutkan oleh beliau, yaitu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Beliau sudah mengatakan ini ahlul bidah, sesat. Jadi kalau sekarang ada orang mengaku NU, apalagi pengurus NU bekerja sama dengan Syiah, apalagi membela Syiah, apalagi masuk Syiah, berarti dia telah berkhianat kepada pendiri Nahdlatul Ulama. Saya tahu persis karena saya pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Apakah tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi itu berakidahkan Syiah? Tidak. Mereka ibadahnya secara Ahlus Sunnah, tapi mereka sudah dicuci otaknya oleh tokoh-tokoh Syiah, sudah ditamasyakan ke Iran. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtadan ini. Ini kepandaian Syiah melobi tokoh-tokoh kita. Siapa yang jadi korban? Yang jadi korban warganya.
mungkin 75% atau 80% yang digerogoti Syiah ini warga NU. Jadi mestinya NU yang ada di barisan depan untuk menolak Syiah ini, karena warganya banyak yang digerogoti Syiah, banyak yang murtad masuk Syiah. Ini kepandaian tokoh-tokoh Syiah melobi tokoh-tokoh kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus PWNU Jawa Timur, pengurus Ibnu IPPNU UIN Sunan Ampel, para masyayikh, para asatidz, juga rekan dan rekan kita yang hadir dalam acara seminar ini. Lebih khusus yang saya hormati Kiai Alawi Nurul Alam, Kiai yang paling lurus, Kiai NU yang paling lurus katanya, sehingga perlu meluruskan MUI dan ulama-ulama Indonesia. Baiklah para hadirin yang saya hormati, kalau Kiai Alawi ini dalam bukunya sebelumnya itu merasa kaget ketika terbit bukunya MUI mewaspadai penyimpangan tentang Syiah itu, beliau merasa kaget katanya. Saya juga sekarang merasa kaget ketika saya teman-teman di FB itu mengupload buku ini. Saya juga kaget ada Kiai NU yang membela Syiah. Ini saya terkejut. Aduh, NU yang mana lagi? Kalau saya disuruh mengkritisi, disuruh membantah atau disuruh menanggapi buku ini, mungkin saya perlu membaca atau perlu menulis juga sekitar 3 kali tebal lagi dari buku ini. Apalagi buku yang kemarin. Karena banyak hal-hal yang perlu kita kritisi kembali dari buku-buku yang ditulis oleh beliau. Contoh saja, mungkin saya hanya ada 4 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan bukunya Kiai Alawi Al-Bantani tentang Kiai NU membongkar ketidakjujuran Albani. Ada hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, terkait dengan judul. Judulnya menggunakan Kiai NU, menyematkan kata Kiai NU. Ini seolah-olah kita akan dipaksa bahwa ini sudah direstui oleh NU. Ini sudah direstui oleh NU. Padahal buku yang ada di sini ini belum tentu ini adalah terbitan direstui di ACC dan disepakati oleh ulama-ulama NU se-Indonesia. Tapi beliau sudah berani menyandang nama Kiai NU dalam buku ini. Atau mungkin beliau sudah mendapat sertifikat Kiai NU dari NU, bahwa beliau sudah menjadi Kiai NU, sehingga dia boleh menyandangkan nama Kiai NU. Kemudian yang kedua,
bahwa Kiai NU penyematan nama ini bagi saya tidak pantas untuk disematkan kepada Kiai Alawi. Mengapa saya katakan demikian? Saya melihat bagaimana buku-buku yang ada di sini, buku-buku yang sebelumnya ditulis oleh Kiai Alawi ini sedikit saya lebih cenderung bahwa ini bukanlah Kiai NU. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata banyak data-data yang bertentangan bahwa Kiai Alawi ini tidak sepaham dengan NU. Saya contohkan, pertama, tentang perbedaan pandangan beliau dengan Kiai-Kiai NU dan juga dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila beliau mengatakan bahwa Syiah itu tidak sesat, sementara orang-orang NU, Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan bahwa Syiah itu termasuk aliran yang sesat yang harus ditolak. Begitu juga ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan ulama-ulama yang lain, beliau juga menolak terhadap Syiah. Tapi ternyata Kiai Alawi Al-Bantani ini justru malah memberikan jalan, menghimbau kepada warga NU untuk memberikan jalan Syiah itu berdakwah, jangan sampai dihambat. Gitu. Ini kan bertentangan dengan pemahamannya Kiai NU. Lalu di mana NU-nya ini? Kok biasa Kiai NU tapi tidak mau dengan pandangannya ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak mau dengan pandangannya ulama-ulama NU. Di mana NU-nya? Ini kan aneh. Kemudian yang kedua, Kiai Alawi NU ini berdusta di dalam buku yang sebelumnya ditulis. Cara-cara berdusta dalam ilmiah ini bukan cara yang disukai oleh NU. NU tidak suka berbicara, apalagi dalam konsep ilmiah. Ini cara dengan berdusta. Saya buktikan bahwa beliau berdusta di dalam tulisannya. Andai kata punya buku ini, silahkan dibuka. Di sini ada ketika beliau mengatakan bahwa MUI mengatakan semua Syiah itu adalah Rafidhah. Beliau mengatakan semua Syiah adalah Rafidhah. Tapi ternyata setelah saya cek dalam bukunya ini, ternyata MUI tidak mengatakan semua Syiah itu adalah Rafidhah, tapi mengatakan Rafidhah itu adalah Syiah yang ekstrim. Jadi ada perbedaan ketika Syiah dikatakan semua Syiah itu adalah Rafidhah dan Rafidhah itu adalah Syiah. Ini Anda mempunyai pemahaman yang berbeda. Ketika dikatakan Syiah adalah Rafidhah, berarti semua Syiah, baik Syiah Zaidiyah, Syiah Al-Hundiyah, dan Syiah Syiah Imamiyah, ini juga termasuk dalam Syiah termasuk yang Rafidhah. Akan tapi ketika Rafidhah adalah Syiah, maka ini memberikan pemahaman bahwa Rafidhah ini termasuk bagian dari Syiah. Artinya ada Syiah yang lain. Ternyata beliau, oleh karena itu maka dalam bukunya selanjutnya, dalam catatan selanjutnya, beliau mengatakan Syiah ya Syiah, Rafidhah ya Rafidhah. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak paham masalah Syiah. Ini salah satu bukti. Ternyata cara-cara seperti ini, cara-cara berdusta dalam berilmiah ini bukan cara-cara NU. Cara-cara ini lebih senang dengan cara-cara yang jujur. Makanya saya ragu kalau ini Kiai NU. Yang suka berdusta itu orang Syiah. Orang Syiah itu banyak berdusta atas nama Nabi, dan itu sudah biasa. Bahkan dikewajiban katanya itu harus bertakiyah. Itu kan sudah biasa. Itu kan ajaran Syiah, bukan ajaran NU itu. Kemudian yang mau panggil nama saya Alawi pun boleh. Di Bandung saya kan panggilnya Kang Haji cukup, sudah. Yang panggil Kiai itu guru-guru saya, Kiai. Iya, nggak pengen harus orang pindah, bebas saja. Karena apa? Saya kan cuma serdadu kecil di tengah bayang-bayang jutaan para kiai besar Nahdlatul Ulama. Walaupun masih ada yang bilang saya bukan orang NU, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya mah nggak sakit hati. Orang lain sakitnya tuh di sini, nggak kalau saya. Sebetulnya banyak ya kalau kita terangkan, tapi pada kesempatan ini juga Kiai, saya tunggu Kiai buku kritikannya biar saya juga bisa belajar sama Kiai, jadi saya bisa mengkritik buku Kiai lagi nanti. Ya saya tunggu Kiai, jangan lupa saya tunggu benar ini. Ya, juga Kiai tadi sudah bilang kalau tidak salah Kiai tolong diluruskan bahwa buku saya ini penuh dengan kemunafikan.
Mudah-mudahan nanti Kiai bisa bikin buku yang penuh dengan kejujuran. Saya tunggu Kiai. Mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya tertarik bahwa Kiai Alawi membantah tidak menghimbau warga itu membiarkan dakwah Syiah. Saya buktikan, karena saya orang NU paling anti dengan kedustaan. Saya buktikan dalam bukunya yang sebelumnya, yang ditulis sebelumnya. Saya buka, coba silahkan dibuka halaman 98. Dari 97 beliau mengatakan poin 6, mendesak kepada seluruh warga Nahdien untuk segera merespon balik setiap pergerakan dan dakwah Salafi Wahabi ila angkol. Nah, kalau bahasa macam ila angkol gitu. Dan menghancurkan terhadap saudara kita dari mazhab Syiah dengan senantiasa membuka jalan bagi dakwah mereka, senantiasa membuka jalan bagi dakwah mereka. Ini kan sama saja dengan membiarkan bahwa Syiah itu biarkan saja mereka berdakwah. Nah, ini yang saya permasalahkan. Seharusnya mereka juga menutup kepada dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Syiah, bukan memberikan untuk membuka, bukan dibiarkan untuk membuka jalan dakwahnya mereka. Ini harus ditutup. Kenapa demikian? Karena Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu juga menolak Wahabi dan juga menolak Syiah. Tapi ternyata di buku ini hanya menolak Syiah tapi membiarkan Wahabi. Dalam buku ini mohon kalau saya salah nanti diingatkan lagi Kiai. Tidak ada perasaan saya satu kata pun saya menyinggung atau mulai ada mengusik-usik tentang kemuliaan Habib Syekh Hasyim Asy'ari dalam buku saya ini. Tidak ada, karena saya berusaha untuk menjadi orang yang tahu diri dan tahu porsinya. Padahal pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari ketika menyusun Gonunul Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau sudah wanti-wanti agar kaum Nahdliyin berpegangan dengan salah satu dari 4 madhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dan saya membuat buku itu bukan untuk melindungi, memproteksi diri saya dari keluar Syiah seperti Kiai kita lakukan ini. Tidak apa-apa Kiai, saya sudah maafkan kok, tenang aja. Tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa. Karena setiap karya itu kan dalam kajian ilmiah akan menghasilkan kritik atas kritik ya Kiai. Orang kan boleh ada sudut pandang, mungkin Kiai lihatnya ke sini, mungkin ada yang ini tidak kelihatan. Yang saya lihat ini loh, gitu kan. Mungkin yang ini tidak kelihatan. Kan tidak bisa semua orang melihat dalam semua ilmu yang sama, dan itu sebuah fitrah bagi saya. Yang tadi yang menarik dari Kiai bahwa saya tadi Kiai ucapkan mengkritik sahabat Abu Hurairah. Kalau saya tidak dengar, karena direkam Kiai, saya katakan hadis yang berasal dari sahabat Abu Hurairah atau hadis yang dinisbatkan kepada sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau Kiai sekarang menganggap bahwa saya mengkritisi Abu Hurairah, naudzubillah min dzalik, saya tidak punya kredibilitas untuk mengkritik ke sana. Mohon maaf. Jadi ini harus diluruskan dulu. Hanya dalam pemahaman saya dalam belajar hadis ini, saya belajar hadis di pondok pesantren di kampung Kiai, bukan pondok pesantren Syiah, bukan. Ya, nggak ada. Pondok pesantren itu Riyadus Sorfiyah di Sadang Lebak, dan itu paman saya yang disebut Ceng Ade, ya Haji Ateng Dahlan, kakak Ibrahim. Cuman barang tentu saya kan ngajinya tidak lama dan tidak sepintar Kiai. Jadi wajar kalau karya saya banyak yang salah dan perlu diperbaiki. Jadi wajar kalau karya saya banyak yang salah dan perlu diperbaiki. Jadi wajar kalau karya saya banyak yang salah dan perlu diperbaiki. Wong saya itu kan belajar ngajinya keluar kuliah Kiai. Keluar kuliah saya belajar di pondok pesantren karena ya malu nggak bisa ngaji, gitu aja intinya. Dan sampai sekarang tetap saya belajar dan belajar, dan saya sangat menerima kritikan, saran, bahkan sampai caci maki pun saya terima, tidak apa-apa, karena ke depan dunia dakwah memang seperti itu harus siap. Kalau itu masalah kecil,
Bahkan sudah sangat sering Kiai, kalau cuman surat-surat kaleng yang begitu ya mungkin yang saya hitung itu sampai sekarang yang saya ingat itu ada 11 Kiai. Jadi bagi saya nggak ada apa-apa, biasa, berbeda pemikiran sebagainya. Juga tadi Kiai kita mengatakan bahwa kalau membahas buat buku sudah, insya Allah nanti akan terbit, nanti akan kita kira-kira naskahnya kita kirim yang aslinya. Kemudian yang lainnya, tadi pertama itu tadi Kiai katakan bahwa saya ini kalau salah tolong dibetulkan Kiai. Saya menyuruh orang NU untuk melindungi orang Syiah. Itu kapan dan di mana? Terus Syiahnya Syiah yang mana? Karena saya tidak pernah menganggap semua Syiah itu sesat dan menyesatkan. Itu saya tidak pernah menganggap orang Syiah itu sesat dan menyesatkan. Tapi kalau ada Kiai yang tanya, kalau orang Syiah ada yang sesat dan menyesatkan, ada dan banyak. Saya akan bilang seperti itu Kiai. Nah jadi perlunya tabayun seperti ini memang diperlukan. Juga ada apa-apa nanti tadi Kiai bilang ini kan bukunya kan Kiai NU, makanya kan saya tidak pantas dipanggil Kiai NU. Juga ada apa-apa Kiai, mau bebas gimana Kiai aja lah. Ya, saya emang nggak pernah punya niat pengen dipanggil Kiai, pengen Habib. Tiga, beliau lebih suka dengan menganjurkan bahwa dakwah NU, dakwah Syiah ini harus dibiarkan. Kita tidak boleh menghalangi dakwah Syiah, biarkan dakwah Syiah. Ini berarti dengan kata lain, teman-teman IPNU, teman-teman NU yang suka dengan bermut'ah, nikah kontrak, silahkan katanya. Kenapa demikian? Ketika Syiah, dakwah Syiah ini dibiarkan, berarti sama saja dengan membiarkan bahwa ajaran-ajaran semua yang terkandung baik dalam masalah furu'iyah, usuliyah, ini berarti dibiarkan. Kita paham semuanya bahwa Syiah itu memperbolehkan nikah mut'ah. Satu-satunya mazhab yang membolehkan nikah mut'ah ini adalah Syiah. Berarti sama saja dengan mengatakan bahwa biarlah orang Indonesia itu bernikah mut'ah. Jadi kalau ada teman-teman IPNU dan IPNU yang mau bernikah mut'ah, monggo. Karena ini sudah di-ACC oleh katanya Aswaja Center PBNU. Ini. Kalau biarkan orang Syiah itu dengan dakwahnya Syiah kita menghalangi, nggak boleh, berarti kan sama saja dengan menyuruh. Ada dalam bukunya yang ditulis kemarin. Itu yang pertama terkait dengan Kiai NU. Makanya saya ragu bahwa beliau ini adalah Kiai NU. Mungkin sekitar itu. Makanya saya lebih banyak bahwa penyematan khususnya buku ini terlalu banyak kemunafikan menurut saya. Artinya dengan menyematkan karya-karya Kiai NU dan sebagainya, ini adalah sebenarnya menurut saya adalah permasalahan sangat besar. Jadi artinya tidak layak untuk disematkan dalam sini. Mungkin kita nanti lebih banyak kepada diskusi. Kalau kita bicara masalah Syiah, tentang kesalahan Syiah yang dibela oleh beliau, saya kayaknya harus 3 hari ada di sini yang ngomong ini. Kalau perlu 1 minggu, karena tidak cukup kita bicara hanya dalam beberapa jam ini kalau bicara masalah Syiah. Terlalu banyak saya data-data kalau untuk masalah Syiah. Nanti didiskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dalam diskusi kita. Pertama, untuk catatan kepada Kiai Alawi, bahwa panjenengan tadi mengkritik Abu Hurairah, padahal dalam keyakinan kami dalam riwayat Imam Bukhari itu, setelah Abu Hurairah menyatakan sering lupa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberi sebuah cara tertentu, akhirnya Abu Hurairah tidak pernah lupa terhadap hadis itu yang panjang penjelasannya. Kemudian di masa sahabat, Abu Hurairah ini sering berkumpul dengan para sahabat untuk makan bersama, ijtima untuk makan itu. Dan sebelum makan itu Abu Hurairah sering disuruh untuk mengulang-ulang hadis oleh sahabat yang lain. Jadi andai kata tadi kritikan panjenengan itu benar, mestinya tidak keluar di abad ke-15 ini. Mestinya sejak saat dulu sahabat itu sudah sama. Jangan begitu, Abu Hurairah ini begini, kamu telah membuat. Jadi sekali lagi Abu Hurairah ini memang manusia. Cuma dalam catatan kita ahli sunnah wal jamaah, Abu Hurairah ini perawi terbanyak di antara para sahabat. Nah, kok ternyata ada orang NU mengkritik Abu Hurairah? Kita ragukan. Terima kasih atas perhatiannya dengan berbagai kritik saran dari para kiai, para alim ulama.
banyak sekali yang saya catat ya, luar biasa, menyenangkan. Yang pertama dari sahabat kami, guru kita